selamat pagi dokter. Perkenalkan saya Adam, NRP 068 dari Kedokteran Angkatan 24 FK UPNVJ. Kali ini saya akan menjelaskan tentang case pertama FM6 yang tidak ada judulnya, tapi saya beri judul Jalan Pagi. Kita akan mulai dari overview terlebih dahulu. Jadi dari Raihan dan juga ayahnya tengah berjalan di pagi hari setelah subuh. Nah, ayah dan juga Raihan meletakkan tangan di kedua pinggang, menarik dan juga membuang napas dalam. Nah, menarik dan juga membuang napas dalam ini adalah salah satu mekanisme ventilasi yang diperkuat oleh otot-otot respiratorik dan juga otot-otot abdomen. Lalu, di sini Raihan merasakan perbedaan bernapas lewat hidung dan juga bernapas lewat mulut. Di mana kalau hidung nanti akan terfiltrasi dan juga terhumidikasi. Sementara untuk lewat mulut tidak terjadi proses itu. Nah, ia merasa bahwa udara yang masuk lewat hidung lebih hangat dan juga lebih lembab. Lalu, seiring mereka berjalan, mencium wangi pisang goreng di warung makan pinggir jalan. Nah, mencium ini adalah salah satu mekanisme menghidu, yaitu ketika ada molekul odoran yang masuk ke dalam hidung, kafumnasi, lalu ditangkap oleh epitel olfaktorius yang ada di atap dari kafumnasi sendiri, sehingga akan terjadi aktivasi reseptor G protein, mengaktifkan adrenal siklase, yang nanti akan memicu merubahnya ATP menjadi CAMP. Nah, ketika sudah dirubah ATP menjadi CAMP ini, maka akan tercetuslah potensial aksi karena ada influx natrium dan juga kalsium ke dalam epitel ini, sehingga akan tercetus potensial aksi masuk ke otak seperti itu. Ditransmisikan lewat bulbus olfaktorius, tractus olfaktorius, masuk ke korteks olfaktori primer yang ada di lobus temporal, sehingga akan dipersepsi sebagai wangi pisang goreng seperti itu. Nah, ayahnya di sini makan sambil berbicara. Nah, ketika seseorang makan sambil berbicara, ada struktur dari saluran napas yang terbuka, yaitu di sini adalah epiglotis yang berfungsi untuk mencegah makanan masuk ke dalam laring dan juga trakea. Nah, ketika ayah ini makan sambil berbicara, epiglotisnya terbuka sehingga diduga ada makanan yang masuk ke dalam laring. Di dalam laring sendiri ada reseptor batuk yang memicu refleks batuk. Nah, itulah yang terjadi. Secara anatomisnya di sini difokuskan pada saluran pernapasan bagian atas atau saluran pernapasan pars superior. Nah, saluran napas sendiri selain dibagi berdasarkan superior inferior, juga dibagi berdasarkan fungsi. Ada zona konduksi yang berfungsi untuk menghantarkan udara dan zona respiratorik. Zona respiratorik ini adalah tempat terjadinya difusi gas seperti itu. Nah, kita mulai dari anatomi terlebih dahulu ya. Yang pertama jadi di sini difokuskan pada case-nya adalah kafum nasi, sebuah rongga yang berada di area superior dari kafum oris. Nah, dibatasi oleh palatum durum, tulang, dan juga palatum mole. Di bagian belakang sini ada uvula, seperti itu. Nah, kafum nasi sendiri di sini dia terdapat lekukan-lekukannya. Lekukan itu kita sebut sebagai kongka, bagian yang menonjol. Nah, lalu ada lekukan yang turun ke bawah, ya, berpasangan dengan kongka. Nah, itu untuk kongkanya kongka nasalis. Dia ada superior, media, inferior. Meatusnya pun sama, meatus nasalis, superior, media, inferior. Nah, kongka dan juga meatus ini berfungsi dalam humidifikasi seperti itu, humidifikasi mohon maaf. Oke, lalu di bagian langit-langitnya terdapat epitel olfaktori. Nah, lalu di sini ada nares ya. Di bagian nares ini bagian anterior dari kavum nasi, dia memiliki banyak folikel rambut yang nanti dapat berfungsi sebagai filter seperti itu. Oke, lalu di sini setelah dari kavum nasi turun sedikit ada faring. Faring ini dia dibagi menjadi tiga. Ada nasofaring ya, yang mulai dari area posterior dari kavum nasi sampai ke area posterior dari uvula seperti itu. Nah, lalu dari inferiornya, inferior uvula ini sampai ke superior dari epiglotis, ya superior epiglotis ini adalah orofaring, faring yang berhadapan dengan kavum oris atau rongga mulut. Nah, lalu bagian inferior, ya inferior dari epiglotis itu adalah laryngofaring sampai ke vertebra C1 seingat saya. Mohon maaf kalau salah. Lalu setelah itu ada laring. Nah, laring ini yang membedakan dengan trakea adalah laring tidak memiliki kartilago. Seperti itu. Sebenarnya trakea sudah mulai memiliki kartilago, yaitu kartilago hialin seperti itu. Oke, lalu di sini di area anterior dari
epiglotis terdapat lekukan yang kita sebut sebagai valekula, seperti itu. Nah, lalu untuk inervasi sendiri, jadi keseluruhan struktur-struktur tadi dipersarafi oleh nervus glossopharyngeus, nervus vagus, dan juga nervus trigeminus. Nah, untuk glossopharyngeus juga nervus vagus mempersarafi faring, keseluruhan faring, dan juga laring, seperti itu. Sementara untuk nervus trigeminus, di sini dia bercabang menjadi tiga, nervus ophthalmica dan juga nervus maxillaris beserta nervus mandibularis. Yang mempersarafi kafumnasi adalah nervus ophthalmica dan juga nervus maxillaris. Untuk vaskularisasinya, di sini kafumnasi juga farinx mendapatkan perdarahan dari cabang-cabang arteri facialis dan juga arteri maxillaris. Nah, untuk kafumnasi sendiri, di sini ada banyak ya, arteri sphenoidalis, terus ada arteri ethmoidalis, yang posterior dan juga anterior, lalu ada arteri palatina mayor. Nah, arteri-arteri ini nanti akan beranastomosis membentuk plexus Kieselbach di area anteriornya nih, area anterior dari kafumnasi. Inilah yang rawan terjadi epistaksis seperti itu. Nah, lalu untuk laring sendiri, ya di sini dia sudah jelas mendapatkan perdarahan dari arteri laringea dan juga vena laringea beserta arteri tiroidea, khususnya yang bagian superior dan juga vena tiroidea yang superior. Oke, sekarang kita akan lanjutkan lagi ke kafumnasi, ke bagian histologinya, mohon maaf. Jadi untuk kafumnasi sendiri, histologinya, dia memiliki epitel olfaktori. Dia memiliki banyak folikel rambut dan semakin menuju ke faring yang akan terdapat epitel silindris bersilia bersel goblet dan juga ada kelenjar serum mukosa yang dapat menghasilkan mukus. Nah, mukus ini nanti dapat menangkap partikel-partikel seperti itu. Nah, untuk faring ya dia faring sampai ke laring, mohon maaf, itu epitelnya silindris bersilia bersel goblet seperti itu. Nah, Nah, pada epiglotis, nah dia agak unik ya di sini ya. Dia disusun oleh tulang rawan elastin, dan juga dia ada dua sisi yang menghadap ke cavum oris dan yang menghadap ke larynx seperti itu. Nah, untuk menghadap ke cavum oris itu kita sebut sebagai pars lingual. Nah, pars lingual ini dia unik karena dia epitelnya adalah epitel gepeng bertingkat tanpa lapisan tanduk. Sementara untuk pars linear sama seperti saluran napas, epitel silindris bertingkat bersilia bersel goblet seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke fisiologinya. Jadi, kita mulai dari filtrasi terlebih dahulu karena dia lebih mudah. Jadi ketika udara masuk ke kafum nasi ya di sini, ketika Raihan dan Ayah menarik napas ya, di sini udara akan masuk ke kafum nasi, lalu rambut-rambutnya atau itu kita sebut sebagai vibrissae akan menangkap partikel lebih dari 6 mikrometer seperti itu. Nah, kongka, meatus itu akan memicu turbulensi udara, mengarahkan udara yang menuju ke permukaan dari kafum nasi yang di permukaan ini ada mukus seperti itu yang didasarkan oleh kelenjar seromukosa tadi. Selain itu juga karena di dalam sini sangat banyak pembuluh darah ya, di situ akan terjadi pelepasan panas. Ya, oleh apa? Plexus submukosa. Jadi ketika dia sudah menempel ke permukaan, maka akan terjadi pelepasan panas dari pembuluh darah ke udara. Nah, lalu mukus tadi juga akan menjebak partikel-partikel ya, dan juga melembabkannya. Nah, sisanya partikel-partikel halus yang kurang dari 1 mikrometer akan terus maju melewati traktus respiratorik hingga dia akan difagosit di alveolus atau kita difagosit oleh sel das sel seperti itu. Nah, lalu mengapa si ayah ini kok bisa batuk seperti itu, batuk tersedak? Nah, jadi stimulus mekanis atau kimia itu dapat memicu batuk itu tersedak. Jadi, di sini diduga kemungkinannya makanan yang ayah makan masuk ke dalam laring, masuk ke dalam trakea. Dia akan mengaktifasi reseptor batuk. Reseptor batuk ini nanti akan mengirimkan sinyal yang melewati nervus vagus menuju ke medula oblongata, khususnya di pusat batuk. Nanti akan diolah sinyalnya, dilepaskan ya, melalui sinyal eferen yang menuju ke otot-otot pernapasan itu di diafragma dan juga musculus intercostalis yang eksterno seperti itu. Nah, dia akan mengalami inhalasi ya. Udahnya dia akan bernapas seperti itu. Naik napas, lalu glotisnya dia akan terbuka, akan terjadi ledakan udara seperti itu. Nah, inilah yang memicu batuk seperti itu ya. Ini adalah mekanismenya. Nah, lalu mengapa sebenarnya orang ini bisa bersin? Ini agak di luar konteks tapi tidak apa-apa. Jadi bersin ini sebenarnya terjadi karena ada iritasi pada mukosa nasal. Ya, nanti dia akan mengaktifasi nervus trigeminus, ya, mengirimkan sinyal ke batang otak atau trunkus cerebri. Nah, trunkus cerebri nanti akan mengirimkan sinyal itu menuju ke
pusat respiratorik dan juga nukleus ambigus seperti itu. Nah, nanti dia akan diolah sinyalnya turun nih melalui saraf eferen menuju ke isthmus orofaringeal. Jadi area ini, di sini nih, di area ini. Nah, isthmus orofaringeal ini nanti dia akan menutup ya, memicu udara ya, masuk ke kafum nasi seperti itu. Nah, udara yang masuk ke kafum nasi ini akan memicu terjadinya ledakan udara juga, yaitu bersin seperti itu, untuk mengeluarkan iritan-iritannya. Oke, sekarang sebenarnya tadi sudah masuk ya ke bagian udara-udara ini. Nah, sebenarnya bagaimana udara ini bisa masuk? Jadi, ini ventilasi ya. Ventilasi ini mengikuti suatu hukum fisika yang kita sebut sebagai hukum Boyle. Yang di sini rumusnya adalah volume sama dengan 1/P. P ini adalah tekanan seperti itu. Nah, kalau kita logikakan, berarti ketika ada penurunan volume, ya, penurunan volume, maka tekanan ini akan naik. Ketika ada peningkatan volume, tekanan akan turun seperti itu. Nah, ini kita simpan dulu core konsepnya. Jadi, di dalam paru-paru kita terdapat tekanan udara. Tekanan dihasilkan akibat gesekannya, akibat interaksi molekul udara seperti itu. Nah, tekanan-tekanan udara ini dia ada di 3 tempat seperti itu. Ada di dalam alveolus yang nanti keseluruhan akan digabung menjadi tekanan intrapulmonar. Lalu di antara dua pleura. Jadi pleura itu ada dua. Pleura visceral yang menutupi dari paru-paru dan juga eh, mohon maaf, pleura parietal seperti itu yang menutupi bagian dalam rongga dada. Nah, di sini ada space, ada ruang kosong yang memiliki tekanan 756 mmHg. Sementara untuk tekanan intrapulmonar pada keadaan istirahat 760 mmHg. Nah, lalu di sini kita bermain dengan tekanan intrapulmonar dan tekanan atmosfer yang saat dalam istirahat eh, selisihnya 0 atau sama seperti itu. Oke, jadi ketika inspirasi, apa yang terjadi? Nervus respiratorik, bukan nervus, mohon maaf. Nukleus respiratorik ventral, jadi akan terstimulasi. Lalu dia akan mengirimkan saraf lewat nervus, mengirimkan sinyal lewat nervus plangnicus dan juga nervus interkostal. Nah, sinyal ini nanti akan memicu ya, masuk ke diafragma dan juga musculus intercostalis externus. Kontraksi diafragma dan musculus intercostalis externus ini nanti akan memicu rongga dada turun ke bawah dan juga mengembang seperti itu. Mengembang dan turun ke bawah. Volumenya semakin besar, maka tekanannya dia akan turun. Tekanan mana yang turun? Tekanan intrapulmonar. Udara secara fisika dia akan mengalir dari tempat bertekanan tinggi ke tempat bertekanan rendah. Karena tekanan dalam paru ini kecil, maka udara akan masuk dari atmosfer menuju ke dalam pulmo atau ke dalam paru seperti itu. Nah, sebenarnya bagaimana kalau kita menarik napas dalam? Sebenarnya sama, tapi dibantu oleh beberapa otot yang lain seperti itu. Contohnya yang paling mudah adalah musculus sternocleidomastoideus. Ketika kita menarik napas dalam, otot ini akan ikut membantu mengangkat rongga dada, rongga toraks. Selain itu juga ada musculus calenus yang membantu juga untuk memperbesar volume. Selain itu ada juga otot pectoralis ya, pectoralis minor dan juga musculus serratus anterior. Saya tidak konsisten seperti itu ya. Nah, sementara untuk ekspirasi sendiri sebenarnya hanyalah relaksasi dari si otot musculus ya, musculus intercostalis externus juga musculus diaphragmaticus seperti itu. Jadi di sini ketika rongga toraks sudah teregang, ya maka dia akan menstimulasi reseptor regang. Nah, reseptor regang ini nanti dia akan mengirimkan sinyal inhibisi ke nukleus respiratorik ventral. Sehingga sinyal yang masuk melalui nervus plangnicus dan juga nervus interkostal turun. Kalau sinyalnya menurun, maka diafragma dan juga musculus intercostalis yang eksternus dia akan relaksasi. Nah, volume rongga dada yang awalnya bertambah dia akan berkurang. Nah, kalau volume rongga dada berkurang, maka tekanan dalam rongga dada dia akan meningkat, tekanan intrapulmonarnya. Kalau tekanan intrapulmonar meningkat dibandingkan tekanan atmosfer seperti yang saya jelaskan tadi, udara akan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Karena di sini tekanan intrapulmonar lebih tinggi dibandingkan tekanan atmosfer, maka udara akan bergerak keluar seperti itu. Nah, sebenarnya bagaimana kalau dia membuang napas dalam? Sama seperti tadi mekanismenya, hanya saja dibantu oleh kontraksi otot-otot abdomen. Contohnya musculus transversus
abdominis, musculus obliquus externus, dan juga ada musculus rectus abdominis. Nah, ketika mereka berkontraksi, mereka akan eh, menghasilkan tekanan abdomen. Tekanan abdomen ini dia akan menekan diafragma semakin ke atas, semakin ke superior, sehingga dia akan memicu penurunan volume rongga dada yang lebih besar. Nah, kalau volume rongga dada turun, semakin turun ya tekanannya semakin besar. Yang awal 760 bisa sampai 762, 763 seperti itu. Sehingga udara akan lebih banyak keluar dari rongga toraks seperti itu. Nah, inspirasi juga ekspirasi dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti compliance dan juga elastisitas paru, tapi itu nanti akan dibahas. Oke, sebenarnya bagaimana sih seseorang ini bisa bicara ya? Karena kita sebagai manusia bisa bicara seperti itu ya. Jadi sebenarnya bicara ini adalah suatu proses ekspirasi seperti itu. Jadi ketika kita berbicara, kita sebenarnya sedang mengeluarkan udara, ekspirasi. Nah, ketika kita ekspirasi, udara akan keluar. Nah, yang keluar ini dia akan menggetarkan pelika vokal yang ada di sini seperti itu. Di area laring seperti itu, area laring. Iya, di area laring. Nah, ketika dia menggetarkan pelika vokal, maka akan dihasilkanlah suara. Nah, suara ini nanti akan diartikulasi. Diartikulasi itu apa? Dibentuklah menjadi kata-kata oleh labium atau bibir kita, lingua, ya, dan juga palatum mole, seperti itu. Nah, mengapa warna suaranya kok berbeda? Karena diresonansi oleh apa? Kafum oris, lalu diresonansi oleh kafum nasi atau hidung, lalu diresonansi lagi oleh sinus-sinus paranasal sehingga akan menghasilkan suara yang unik di masing-masing orang seperti itu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.